buka dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali akan bersama-sama melakukan kajian kusuk ya, kuliah subuh atau kajian suruk ya, kajian menunggu waktu terbitnya matahari. Untuk pagi hari ini insyaallah kita akan tadabbur ya, tadabbur salah satu surat dalam Al-Quran ya, yang sangat tepat sekali kita tadabburi di saat-saat sekarang ini ya, karena hari ini alhamdulillah kita sudah masuk hari ke-18 di bulan Ramadan 1441 Hijriah ya. Jadi sudah berlalu 17 hari. Tentunya mari kita terus ya mengevaluasi, kita mari terus muhasabah ya, kita terus mutabaah, kita terus mengevaluasi, terus menghitung-hitung amal-amal yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan ini, yang sudah berlalu 17 hari ini, dan mari kita terus tingkatkan ya di hari-hari berikutnya. Bagaimana baginda Rasulullah SAW juga menambahkan pada kita, beliau bahkan ketika akan masuk di Asrul Awakhir, 10 hari terakhir itu, beliau lebih semangat ya, lebih semangat lagi untuk beribadah, sampai digambarkan beliau ya mengencangkan ikat pinggang ya, artinya lebih semangat, lebih banyak lagi amaliyahnya, termasuk bahkan juga beliau menjauhi dari rofas ya. Itu yang beliau lakukan ketika di akhir-akhir. Semoga kita semua juga bisa mengikuti beliau, menyentuh beliau seperti itu, dan semoga seluruh amalan yang kita sudah laksanakan diterima oleh Allah ya, dan imanan wa ihtisaban ya, sehingga semoga bermanfaat buat kita sekarang dan ke depan. Baik, mari kita sama-sama ya, insyaallah hari ini, pagi ini kita akan tadabbur surat Al-Qadar ya. Surat Al-Qadar yang termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah atau sebelum Hijriah ya. 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sama-sama baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tadi saya katakan bahwa surat ini sangat tepat sekali kita tadabburi ya, kita tadabburi di saat-saat ini, karena tadi sekali lagi sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu di malamnya ya ada satu malam ya, yang satu malam itulah yang diterangkan oleh Allah di surat Al-Qadar ini ya. Yaitu malam apa?
inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya, bahwa sungguh kami Allah telah menurunkan Al-Qur'an, ya, di malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar satu malam di bulan Ramadan, ya, satu malam di bulan Ramadan, dan malam itu adalah malam yang paling mulia. Jadi kalau malam yang paling mulia dari malam-malam yang ada, ya, di waktu setahun, malam yang paling mulia itu adalah malam Lailatul Qadar itu, ya. Malam Qadar, ya, di Lailatul Qadar atau malam Qadar itu malam yang paling mulia. Nah, kenapa malam itu jadi paling mulia? Karena di malam itulah, ya, Allah menurunkan sesuatu yang paling mulia, ya. Ya, apakah itu? Yaitu adalah Al-Qur'an. Jadi di malam itulah, ya, di Lailatul Qadar itulah Allah turunkan Al-Qur'an. Jadi kalau bicara tentang nuzulul Quran, ya, tentang turunnya Al-Qur'an itu, ya, kalau kita lihat berbagai macam riwayat, maka kita akan dapatkan bahwa memang Allah turunkan, ya, dari langit ke langit dunia itu, ya, di Baitul Izzah itu adalah juga di Ramadan dan di Lailatul Qadar ini, ya. Jadi karena itulah juga Ramadan kenapa disebut di Al-Baqarah 185 itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi di Ramadan itu unzila, ya, fihil Qur'an, Allah turunkan dengan, ya, istilahnya lengkap, ya, lengkap 30 juz itu di saat Ramadan, tepatnya adalah di Lailatul Qadar. Itu yang tahap pertama permulaan Al-Qur'an seperti itu. Nah, begitu pula tahap kedua ketika Allah turunkan wahyukan kepada Rasulullah SAW, ya, dari Baitul Izzah langit dunia ke Rasulullah SAW, itu juga pertama kali, ya, diturunkan, yaitu di Gua Hira, ya, itu di bulan Ramadan juga, dan di Lailatul Qadar juga, ya, dengan kemudian riwayat turunnya surat pertama itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 4, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Nah, itu juga turunnya adalah di bulan Ramadan, ya. Dan tepatnya adalah di Lailatul Qadar. Ya, walaupun kalau untuk, ya, surat pertama tadi Al-Alaq itu ada beberapa perbedaan pendapat dalam riwayatan, ya, dari kalangan ulama yang menerangkan. Itu di dalam sejarah juga kita temukan di Sirah Nabawiyah akan ada beberapa perbedaan, tapi sepertinya yang paling kuat tentunya adalah di hari ke-21 itu, ya, barangkali yang paling kuat 21 Ramadan, ya, di malam 21 Ramadan. Karena kalau kembali ke tadi bahwa di Lailatul Qadar itulah Quran diturunkan, berarti di 10 hari terakhir, ya. Terutama kemudian juga nanti kalau kita baca berbagai macam riwayat kapan kemudian tepatnya turunnya Quran itu atau Lailatul Qadar itu terjadi, maka kita dapatkan, kita simpulkan bahwa terjadinya adalah di malam-malam ganjil, ya, dengan berbagai riwayat. Jadi kembali ke surat Al-Qadar 5 ayat ini. Jadi pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Allah turunkan di malam yang mulia, paling mulia, ya, malam yang paling mulia dalam satu tahun itu adalah, ya, Quran di Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu apa? Ya, malam Qadar itu apa? Malam yang penuh arti. Ya, malam yang penuh arti. Ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apakah malam Lailatul Qadar itu? Kemudian diterangkan oleh Allah, Lailatul Qadri khairun alfi syahr. Nah, di antara kemuliaan malam itu adalah ketika seorang mukmin beramal beribadah di malam itu, maka pahala dari amal yang dikerjakan itu lebih baik, khairun min alfi syahr, maka lebih baik dari 1000 bulan. Ada satu riwayat bahwa dulu, ya, dari Mujahid, ya, mengatakan dulu di Bani Israil itu ada seorang yang hebat, ya. Hebatnya apa? Hebatnya itu selama 1000 bulan, ya, selama 1000 bulan itu di malam harinya dia
yang mulai dia selalu kemudian sholat malam, dan di siangnya dia selalu di siangnya itu berjihad ya. Ini yang luar biasa, yang kemudian sempat dijadikan bahan cerita ya di kalangan sahabat. Nah, ketika kemudian turun ayat ini, maka kemudian Rasulullah SAW menerangkan bahwa kita sebagai seorang mukmin, kita diberikan, seorang muslim, kita diberikan oleh Allah peluang amal yang lebih dari itu. Kapan itu? Yaitu adalah di malam Qadar, di Lailatul Qadar. Yang ketika seorang melakukan amal itu, maka dia akan lebih baik nilainya, mendapatkan nilai yang lebih baik dari tadi 1000 bulan ya amal ya. Yang malamnya itu adalah yang mulai, yang siangnya jihad fisabilillah. Maka siapa saja yang dapat mendapatkan Lailatul Qadar dan di malam itu dia kemudian melakukan amaliyah, maka dia akan mendapatkan pahala lebih dari seakan-akan berjihad yang mulai 1000 bulan tadi. Nah, itu peluang keutamaan amal yang diberikan kepada kita ya, sehingga mari kita semangat untuk menyongsong itu ya, walaupun di tengah-tengah kondisi bulan ini, tahun ini saat ini yang kita barangkali kita tidak bisa kemudian beriktikaf di masjid ya, kita tidak bisa kemudian melakukan amaliyah di masjid, tapi paling enggak di rumah ya kita niatkan kemudian kita untuk tetap mencari Lailatul Qadar ya. Semoga kita termasuk yang tahun ini ya nanti akan mendapatkan itu. Nah, apa yang kemudian kita lakukan ketika malam itu ya datang ya, kita seharusnya tidak hanya menunggu malam itu saja ya, tapi sebelumnya itu kita harus sudah membiasakan. Jadi mulai sekarang kalau bisa kita biasakan malam kita isi dengan banyak jam ya. Kemudian juga bisa kemudian tadabbur Quran ya, mengkaji Quran. Terus siangnya juga kita siangnya kita puasa ya, siang kemudian malamnya kita isi dengan qiyam, karena itulah memang dua amal itu yang paling utama di bulan Ramadan itu ya. Siangnya qiyam, kemudian malamnya itu qiyam, itu yang paling utama. Dan Rasulullah SAW itu sampai digambarkan di 10 hari terakhir, 10 malam itu beliau malam itu tidak tidur ya. Jadi beliau tidak tidur untuk qiyam ya. Jadi hampir seluruh waktu itu adalah beliau gunakan untuk qiyam lain ya. Dan kemudian beliau contohkan ketika beliau ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, nah apa yang harus aku lakukan, apa zikir, apa doa apa yang kemudian aku sampaikan kepada Allah, maka doa terbaik yang diajarkan Nabi SAW adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi kita di malam yang mulia itu, maka kita mohon pada Allah ampunan ya, agar kita diampuni dosa kita ya. Nah, selain itu ya, selain bahwa malam mulia itu, maka Lailatul Qadar juga adalah malam di mana Allah membuat ketetapan ya, menentukan kembali takdir manusia setahun ke depan. Dan kita tahu takdir buat manusia itu sudah ditentukan sebetulnya adalah ketika dulu masih di perut di kandungan ibunya ya. Maka sudah ditetapkan ya di bulan ke-4 ya, bulan ke-4 kandungan itu ditetapkan 4 hal ya, yaitu bagaimana rizkinya, ajalnya, amalnya, dan akhir hidupnya nanti apakah sengsara atau bahagia, itu sudah ditetapkan. Maka tiap tahun seakan-akan Allah melakukan ya penetapan ulang ya dari takdir itu ya. Maka mari kita songsong waktu penetapan takdir itu dengan kita banyak kemudian mengajukan pada Allah. Kita ajukan pada Allah permohonan ya, yang kita hendaki. Semoga kemudian permohonan kita itu berkesesuaian dengan apa yang ditetapkan oleh Allah nanti ya, sehingga ya tahun depan ya harapannya kita mendapatkan ya kondisi yang lebih baik dari tahun ini, tentunya kemudian kondisi yang kita inginkan tadi yang kita ajukan ya. Sekali lagi mari, ada peluang amal yang luar biasa di Ramadan ini, di akhir Ramadan, jangan sampai kelewatan. Semoga tahun ini kita mendapatkan Lailatul Qadar, dan semoga apa yang kita inginkan yang kemarin belum tercapai kita bisa capai di tahun ke depan ya. Dan semoga kita termasuk yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal Amin. Yang itu berlangsungnya malam ya, malam sampai fajar ya, yang Allah turunkan malaikat-malaikatnya ya
kemudian malaikat tentunya bersolawat atas manusia yang mengaminkan doa-doanya, memintakan ampun pada Allah ya. Di malam itu paling mulia. Salamun hiya hatta matla'il fajar, yang itu berlangsung semalam, dan malam aja tidak siangnya, malam. Nah, maka sekali lagi mari kita berusaha, berlatih ya, mulai sekarang kita latihan, kita kencengkan ya untuk amal kita, dan semoga kita termasuk sekali lagi yang dapat meroleh Lailatul Qadar. Amin ya rabbal Alamin. Demikian barangkali yang saya sampaikan untuk tadabbur Al-Qadar ya, Al-Qadar, semoga ada manfaatnya ya. Mari kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi